Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Baiti dan kali ini kita akan ngobrolin tentang kamu bakalan sukses di bidang apa, pilih kartu. Silakan pilih gambar yang terbersit pertama kali di hati kamu, apakah gambar satu, gambar 2, atau gambar 3. Jika diperlukan kamu bisa pause video ini lalu pilihlah gambar yang sesuai dengan intuisi kamu. Oke kesayangan, enjoy! Halo kesayangan, buat kamu yang memilih pile nomor satu, pile number one, kamu bakalan sukses di bidang apa? Sekali lagi ini general reading ya, artinya memang sekalipun pilih kartu, karena seharusnya pilihannya bukan cuma 3 tapi banyak banget ya, karena ini muatnya cuma 3, so ya hanya 3 pilihan di sini, oke? Dan tentu saja tidak bisa mengakomodasi semuanya. Kamu bakalan sukses di bidang apa? Ada The Emperor di sini. Lalu ada The Hierophant. Oke. Oke. The Emperor. Well, ini untuk kamu yang memiliki life path number 4 sama life path nomor 5. Life path itu apa? Sebenarnya life path itu dihitungnya berdasarkan tanggal lahir ya. Berdasarkan tanggal lahir, jadi memang nggak bisa semua ya, Bunda nggak mungkin gitu nulis satu-satu di sini. Kamu mungkin bisa Google ya, life path dan ngitung sendiri life path, dimasukkan tanggal lahirnya masing-masing. Dan beberapa di sini ada yang life path-nya nomor 4 dan life path nomor 5. Oke, The Emperor, kamu adalah sosok yang bijaksana sebetulnya ya, sosok yang bijaksana, sosok yang tegas ya actually ya. Sama sih, The Hierophant ini juga sosok yang bijaksana ya. Sosok yang menjadi panutan sebenarnya The Hierophant ini artinya kamu punya kans untuk kamu menjadi seorang leader ya. Atau seorang pimpinan. Oke. So kira-kira apa karir yang cocok buat kamu atau pekerjaan yang cocok buat kamu? Oke, saya akan bacakan satu-satu untuk life path number 4, The Emperor ya. The Emperor ini cocok banget. Kamu bakalan sukses kalau kamu bekerja di bidang ini ya. Ilmuwan ya. Ilmuwan, researcher, scientist seperti itu. Terus kemudian event planner itu kayak wedding organizer, terus misalnya apa ya, pesta-pesta planner, apa sih, party planner gitu ya. Apalagi ya, event planner ya seperti itu, semacam itu. Kosakata pekerjaan Bunda terbatas, jadi mungkin kamu bisa mengembangkannya. Arsitek pinter nih, bisa menjadi arsitek, desain interior, terus kemudian pekerjaan-pekerjaan konstruksi seperti itu ya. Kamu juga bisa menjadi lawyer, bekerja di bidang hukum nih, The Emperor ya. Di bidang hukum tuh advokat, hakim, konsultan hukum juga bisa. Bekerja di bidang perkayuan, konstruksi bisa banget ya. Terus kemudian di bidang perkayuan tuh misalnya furniture. Terus apalagi ya yang mengaitkan kayu tuh apa ya? Pertukangan kayak bikin-bikin ya furniture ya, apa ya? Bidang perkayuan tuh apa ya? Ya semacam itu ya, konstruksi. Jadi akuntan juga cocok. Mekanik itu bener-benerin apa yang rusak, bengkel gitu ya. Terus kemudian benerin kulkas rusak, benerin apa rusak ya. Jadi ya itu tadi bikin bengkel itu cocok banget. Terus kemudian apalagi ya? Menjadi seorang komunikator ya, bekerja di bidang properti ya. Bekerja di bidang properti itu cocok banget. Terus kemudian bisa menjadi leader ya, karena Emperor memang punya apa ya, semacam nature born leader ya. Terus kemudian jadi manajer gitu cocok banget karena kamu memiliki apa ya, memiliki bakat-bakat sebagai seorang leader. Bekerja di militer bisa. Lalu kemudian untuk The Hierophant ya. Lalu The Hierophant di sini ada life path number 5. Life path number 5, orang-orang yang memiliki life path number 5 itu mereka nggak suka terikat, nggak suka diatur, nggak suka terkekang. Mereka adalah pecinta
kebebasan. So, kira-kira bidang apa yang cocok buat kamu yang memilih salah satu atau memiliki life path number 5 ya. Kamu bisa bekerja di travel, marketing, traveling bisa banget misalnya kayak guide atau kamu bikin tour and travel. Terus marketing kamu bisa banget ya. Cocok di bidang marketing. Marketing kan banyak. Oke. Di bidang marketing, selain marketing itu kamu cocok banget untuk mengajar. Jadi guru bisa, fotografer tapi untuk fotografer yang ya bisa ya, fotografer juga bisa. Terus apa lagi ya? Oh iya, menjadi seorang trainer yang trainer motivasi itu cocok banget ya. Buat kamu yang The Hero Pan ini yang memiliki life path number 5 itu cocok banget untuk menjadi seorang trainer motivasi. Jadi tarot reader juga bisa loh ini ya. Scientist ya, kamu bekerja di bidang menjadi seorang peneliti itu cocok banget. Peneliti itu banyak ya, peneliti itu misalnya kayak apa ya, mungkin kayak di pajak ya, bekerja di pajak. Pajak itu kan mencari-cari, nah bidang seperti itulah, terus audit itu cocok banget. Menjadi seorang penulis juga bisa, bekerja di perfilman bisa ya untuk film making gitu, coaching bisa banget ya, misalnya kayak Bunda gini. Oke, selain itu apalagi? Selain tadi bidang-bidang yang disebutkan, kamu pun juga bisa sukses dalam bidang-bidang ini ya, oke. Oke. Kamu juga cocok banget di bidang yang membangun kekuatan ya, misalnya tadi army sudah disebutkan ya. Security juga bisa, atau misalnya bekerja di apa sih kayak bodyguard gitu-gitu ya. Atau bisa juga misalnya di kayak personal trainer untuk olahraga. Kamu juga cocok banget bekerja sebagai seorang healer. Healer itu di medical bisa ya, di medical sebagai dokter, perawat, atau misalnya bidan bisa juga. Tapi healer itu bukan hanya sekedar medis aja, bisa misalnya kayak apa pijat saraf gitu-gitu ya. Terus kemudian healer seperti Bunda gitu juga bisa ya. Emotional healing, bekerja di emotional healing itu cocok banget buat kamu, oke? What else ya? Leadership. Tadi udah disebutkan ya, kamu bisa banget untuk menjadi seorang manajer atau memegang posisi-posisi yang cukup fungsional gitu di dalam sebuah perusahaan. Oke, lalu apalagi kamu cocok? Iya, ini ya, protected tadi udah bodyguard, security, terus army, polisi, TNI, apalagi ya, yang melindungi gitu sifatnya ya. Apalagi ya yang protect, yang melindungi itu apa ya? Pokoknya pekerjaan bersifat melindungi gitu ya. Silakan dikembangkan sendiri ya. Jadi kamu bisa cocok di bidang-bidang tadi yang disebutkan. But anyway, kalau misalnya kamu sudah bekerja saat ini, kamu nggak perlu kayak berpindah atau kemudian berhenti quit your job itu nggak perlu banget. Ya kalau misalnya ada offering atau ada tawaran, memang ada bayangan gitu ya, kamu bisa mungkin beralih. Tapi kalau misalnya nggak ada pun ya kerjakan pekerjaan saat ini yang ada di hadapan kamu itu dengan sebaik-baiknya, dengan hati gembira ya, kurang lebih seperti itu. Well, oke kesayangan, kalau misalnya resonate, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan untuk reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi sayangku ya, oke? Bunda mau bergerak ke pile number 2 buat kamu yang memilih pile number 2. Pile number 2. Kamu bakalan sukses di bidang apa? Ada temperance di sini. Ada the devil. Oke, ada temperance dan ada the devil ya, oke. Oke, di sini ada temperance ya. Temperance ini kamu adalah seseorang yang tenang, ya, tenang, cool.
Dan ini life pad numbernya adalah life pad 5 buat kamu memiliki life pad number 5. Life pad number 5 itu susah dikekang, pecinta kebebasan, biasanya sih nggak betah kalau misalnya harus bekerja 9 to 5 ya. Nggak betah banget gitu kalau misalnya untuk ngantor itu nggak betah banget. Dan ya buat kamu-kamu yang memiliki life pad number 5 atau kamu memiliki karakter sebagai seorang temperance ini, kamu cocoknya bekerja atau suksesnya di bidang apa? Travel, guide tour guide, traveling di bidang transportasi, terus menjadi marketing itu juga cocok banget. Kemudian menjadi seorang guru, teaching, ngajarin orang, menjadi seorang fotografer, lalu bekerja di bidang-bidang yang banyak aventurinya, banyak petualangannya. Apa ya, yang banyak petualangannya itu misalnya pilot, nah seperti itu. Terus kemudian, apa sih, yang penyelenggara panjat tebing gitu-gitu, apa sih namanya? Itu banget gitu, cocok banget buat kamu. Terus kemudian kamu juga bisa nih menjadi seorang trainer, motivator nih, jadi motivator cocok banget ya. Kayak Bunda gitu juga bisa ya menjadi seorang thought leader. Menjadi seorang peneliti, audit gitu-gitu bisa. Menjadi seorang penulis, pembuat film atau jadi artis nih bisa. Coaching bisa ya, oke. Ini buat kamu yang memiliki life path number 5 dan kurang lebih ini ya buat kamu memilih pile nomor 2 itu adalah bisnis-bisnis yang cocok buat kamu. Oke, and then di sini ada the devil. Ya, selain tadi kamu yang cool, yang tenang, di sini juga ada kamu yang emosional. Emosional, terus kemudian apa ya, impulsif. Jadi misalnya orang ngomong apa tuh kamu udah langsung panas gitu, cepet banget ya. Kayak api bus gitu ya. Oke, dan di sini ada life pet number 6, the devil. Ya, buat kamu-kamu yang memiliki life pet number 6 ini a little bit emotional. Kamu cocok banget bekerja dengan anak-anak, misalnya guru TK, playground, apa sih bukan playground ya, sekarang istilahnya, saya lupa ya, kayak semacam daycare, itu apa sih ya? PAUD gitu ya, bisa bekerja di PAUD. Terus kemudian kamu cocok banget untuk pekerjaan-pekerjaan yang non-profit, kayak misalnya bergabung dalam, apa ya, NGO gitu ya, non-profit organization, NPO, NGO ya. Non-profit organization tuh cocok banget gitu. Terus kemudian life coach ini cocok nih, misalnya kamu jadi tarot reader itu juga cocok karena, jiwa kemanusiaannya tinggi ya. Atau kamu bisa bekerja yang berkaitan dengan lingkungan, bekerja di kehutanan. Bekerja yang berkaitan dengan keramah tamahan, misalnya sebagai customer service. Apalagi ya, hospitality. Kamu juga cocok banget bekerja dengan hewan, sebagai dokter hewan misalnya, pecinta hewan. Animal rescue, terus kemudian cocok sebagai healer. Healer itu bisa medical, bisa non-medical. Yang medical itu ya misalnya dokter, perawat. Lalu non-medical itu misalnya kayak pijat ya, pijat itu kan juga healer ya. Atau misalnya kayak Bunda yang memberikan konseling itu juga healer. Kamu juga cocok bekerja menjadi seorang pengasuh. Seorang apa ya, yang berkaitan dengan mesin, misalnya bengkel atau apa, operator pabrik atau perancang mesin-mesin pabrik ya. Cocok juga di kuliner sebagai baker. Baker itu yang bikin-bikin roti itu ya. Terus kemudian ya kuliner ini cocok banget buat kamu yang memilih pile number 2. Dan selain itu, buat kamu milih number 2, kamu juga cocok di bidang apa? Kamu bakalan sukses di bidang Oke, kamu bakalan sukses di bidang berkaitan dengan buku-buku, entah mungkin kamu menulis atau jualan buku juga bisa, mengajar juga bisa, yang jelas berkaitan dengan buku. Jadi penulis cocok bisa juga ya. Kristal, oke, ini kristal ini berkaitan dengan healing energy. Jualan kristal juga oke banget, nanti Bunda beli. Ya, kristal for healing, dagang batu akik cocok banget nih. Jualan batu akik, jualan diamond bisa banget, ya.
Bekerja di bidang yang berkaitan dengan family. Family itu misalnya apa ya, berkaitan dengan family, dengan keluarga itu. Edukasi misalnya ya, mengedukasi anak-anak, atau konselor parenting. Nah, parenting nih cocok banget. Kalau misalnya kamu bergerak di bidang parenting gitu cocok banget ya. What else? Ada apa lagi? Kamu juga sebenarnya gini ya, kalau buat kamu yang memilih pile number 2, bidang apapun yang kamu pegang, apapun yang kamu kerjakan itu tetap ada potensi suksesnya, asalkan kamu mengerjakannya dengan senang ya, kamu mengerjakannya dengan sukacita, dengan happy. So, nggak perlu khawatir buat kamu milih number 2 ya, pile number 2, karena semua aja yang kamu pegang itu bisa sukses, asalkan itu tadi ya, memang kamu merasa nyaman di situ, merasa bahagia, merasa senang di situ ya, dan mengerjakannya pun jadinya tanpa beban gitu karena kamu senang. So, buat kamu milih number 2, apapun saat ini pekerjaan kamu, kamu bisa terapkan ini ya, selama hati kamu happy, selama kamu merasa senang dan kamu bisa melanjutkannya, oke. Well, kalau misalnya ini resonate dengan kamu, saya minta feedback-nya di kolom komentar. Buat yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi ya. Bunda mau ganti ke buat kamu yang milih pile number 3. Buat kamu yang memilih pile nomor 3, pile number 3. Pile nomor 3, pile number 3. Kamu sukses, kamu bakalan sukses di bidang apa? Ini buat kamu yang bingung-bingung ya. Aku nih mesti kerja di bidang apa sih gitu, atau kalau misalnya mau bisnis, aku tuh mesti bisnis di bidang apa sih gitu ya. Sebenarnya kayak gini nih, ini banget ya, subjektif banget, artinya nggak bisa sih sebenarnya, cuman hanya sekedar general reading gitu mesti. Tapi it's okay, kamu tetap bisa memakainya sebagai acuan, oke ya. Oke, di sini ada Wheel of Fortune. Lalu ada The Lovers. Oh, wow. Oke, kita akan lihat ya. Oke, Wheel of Fortune di sini kamu sebetulnya adalah seorang risk taker. Risk taker itu adalah seseorang yang berani mengambil resiko. Ya, cukup berani sih di dalam pekerjaan, termasuk berani di dalam bisnis apapun ya. Oke, dan di sini ada The Lovers. So this is the life path number 6. Ini The Lovers number 6 and this is number 1. Wheel of Fortune. Kita akan lihat sama-sama ya. Oke, untuk The Lovers dulu ya. The Lovers, kamu adalah seseorang yang care, kamu adalah seseorang yang empati ya sama orang. Dan buat kamu yang memiliki life path number 6, atau buat kamu yang memilih pile number 3. Oke. Ya karena kamu care ya, kamu orang yang care, orang yang perhatian, kamu itu cocok banget bekerja bersama dengan anak-anak. Ya. Bersama dengan anak-anak itu kamu cocok banget menjadi guru, atau misalnya baby daycare, buka-buka seperti itu. Atau pekerjaan-pekerjaan yang melayani, bekerja di kayak semacam non-profit organization gitu, NPO ya, bekerja di UNO atau apa gitu. UNO tuh PBB maksudnya kan, ada banyak ya. Terus kemudian kamu juga bisa menjadi seorang life coach kayak Bunda. Tarot reader juga cocok. Seorang yang humanitarian. Humanitarian itu maksudnya gimana? Orang-orang yang bekerja bersama dengan manusia ya, misalnya melayani di panti jompo gitu cocok banget. Pecinta lingkungan, bekerja di kehutanan bisa banget. Kamu juga bisa bekerja di hospitality atau pelayanan, misalnya menjadi customer service. Di hotel gitu cocok banget ya. Rumah sakit cocok. Mentang-mentang ada hospitalnya ya, tapi bisa nih di rumah sakit. Atau misalnya kamu bisa bekerja di bidang yang animal rescue, dokter hewan bisa, healer bisa. Healer itu dokter, perawat, bidan, dan segala macam, termasuk healing emotional healing ini juga bisa ya. Terus kemudian kamu cocok menjadi seorang engineer. Engineer itu ya mesin-mesin gitu ya, berkaitan dengan mesin-mesin, operator mesin, atau misalnya kamu menjadi seorang yang bekerja ya di bidang mesin gitu ya. Kamu juga cocok bekerja di bidang kuliner ya sayangku, bisa bikin roti, masak, ya ini bisa banget, kamu bisa berlatih di situ, punya bakat tersembunyi di situ, oke. Dan untuk life path number 1, di sini ada Wheel of Fortune. Nah, kalau life path number 1,
Wheel of Fortune, kamu adalah seorang risk taker, pengambil resiko. Kadang orangnya suka nekat ya. Kamu di sini natural born leader ya. Jadi maksudnya udah lahir aja kamu udah punya bakat kepemimpinan gitu. So cocok banget kalau misalnya kamu bekerja di bidang-bidang yang mendobrak untuk pertama kali merintis mendobrak ya. Oke, selain itu apa? Kamu cocok banget menjadi seorang guru di bidang pengajaran, trainer guru. Kamu juga cocok banget masuk di bidang politik, desainer, fotografi, arsitektur bisa, permesinan bisa ya, permesinan itu macam-macam. Bekerja di tambang itu juga bisa. Bekerja sebagai freelance karena kamu yang terlahir sebagai life path number 1 itu biasanya senangnya itu nggak mau gitu diikat atau diatur. Pengennya jadi entrepreneur atau jadi pengusaha atau bekerja mandiri ya. Kamu juga bisa menjadi seorang penulis atau seorang coach di bidang olahraga. Tapi yang jelas paling pas buat kamu itu adalah menjadi seorang bekerja mandiri, entah berdagang, entah apa. Ya, karena kamu nggak cocok banget untuk bekerja di bawah tekanan atau di bawah pengaturan dari orang lain ya, oke. Saya akan lihat lagi selain hal-hal disebutkan sebelumnya, kamu juga bakalan sukses di bidang apa. Ya, tadi udah disebutkan ya, kamu cocok bisa menjadi seorang penulis. Bisa sukses di sini. Healer tadi juga udah disebutkan. Ya, healer di bidang kesehatan tadi sudah disebutkan. Kamu adalah seorang yang sensitif. Sensitif itu kamu bisa menjadi seorang konselor atau bekerja tadi sudah ada juga ya bekerja di yayasan sosial. Melayani orang-orang yang membutuhkan simpati, membutuhkan empati dari kamu ini bisa banget. Atau bekerja di bidang yang membutuhkan sebuah kekuatan ya. Misalnya meng-encourage seseorang itu life coaching ya, ngasih semangat. Atau bisa juga memang memakai kekuatan fisik, apa yang bekerja memakai kekuatan fisik. Binaraga gitu nggak sih? Binaraga, bisa nggak sih tinju gitu ya? Ya, banyak banget, tapi yang jelas di sini memakai kekuatan. Misalnya memakai kekuatan itu bisa di TNI, polisi itu kan, atau bela diri. Tapi jarang juga ya TNI, polisi sekarang mereka udah jarang, nggak kayak dulu gitu. Dulu kan orang menerjunkan mereka di perang, nah ini kan enggak gitu ya. Ya di kekuatan lah ya, yang melibatkan satu kekuatan. Cari sendiri ya, misalnya security bisa kayaknya ya. So ya ini adalah kamu bisa sukses di sini, artinya apa? Sukses itu artinya ada jenjang karir ya, terus kemudian juga tidak terlalu banyak rintangan, tidak terlalu banyak kesulitan gitu ya. Nggak sampai berdarah-darah kalau misalnya orang udah berada pada jalurnya ya. Well, buat kamu milih life path number 3 kalau misalnya ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Well, oke kesayangan, apapun pekerjaan kamu, yang jelas semuanya ditekuni dengan baik, dikerjakan sebaik-baiknya, dengan penuh cinta, dengan penuh semangat, dengan penuh keikhlasan ya sayangku ya, oke? Aku doain semuanya moncer, sukses, berlimpah, bahagia, oke? I love you kesayangan, bye-bye.